Bu Muti melihat begitu tantangan-tantangan yang juga masih ada di lapangan terkait sertifikasi halal bagi rumah pemotongan, apakah juga nantinya apabila di Oktober 2024 masih ada rumah pemotongan yang belum tersertifikasi, ini akan dikenakan sanksi, Bu? Ya betul, kembali merujuk kepada Undang-Undang Jaminan Halal, maka kalau proses penahapan ini sudah pada titik ujung, maka akan ada penerapan sanksi. Artinya kalau tidak memenuhi, maka akan diberikan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai kemudian sanksi denda dan sebagainya. Nah ini akan diberlakukan, tentunya kita akan menunggu begitu ya bagaimana nanti dari pihak dari BPJPH bagaimana menerapkan untuk proses sanksinya. Tapi sanksi ini sendiri sudah jelas diatur dalam mulai dari undang-undang sampai peraturan pemerintah yang memang mengatur secara pasti bahwa memang yang tidak memenuhi ketentuan tentu akan mendapatkan sanksi. Sehingga memang menghadapi Oktober 2024 ini waktu kita tidak panjang lagi ya, tentu kita harapkan dari semua pihak, dari pelaku usaha bisa memahami bahwa ini adalah aturan yang sudah ditetapkan, yang sudah mulai diterapkan dan tidak kemudian akan seperti main-main begitu ya. Ini harus diseriusi dengan benar gitu. Oke, baik. Kalau dari Anda di APSI, Pak Mujib, kira-kira di bulan Oktober nanti apakah member Anda yang mana juga bergelut begitu ya di bidang rumah potong ini juga sudah siap tersertifikasi 100%? Gini, melihat waktunya dan sebarannya yang terlalu banyak, kan ada 15.000 pasar dengan jutaan pedagang. Saya rasa sedikit agak susah kalau kemudian sudah tersertifikasi 100%, dan kami sangat mendukung dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Muti bahwa kita ya harus sama-sama bareng-bareng gitu, bahwa kita mesti kerjasama baik antara misalnya APSI sebagai organisasi yang menaungi pedagang pasar, terus MUI, BPJPH dan Kementerian Agama maupun Kementerian Perdagangan misalnya, dan pengelola pasar, sehingga ini tercipta satu situasi dan satu keadaan yang kondusif di mana memang penting bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan bahwa barang yang dia beli di pasar itu baik, higienis gitu kan, halal kalau secara yang bersumber dari hewan. Namun demikian, dan gini, kami pada prinsipnya pedagang juga sepakat setuju gitu loh. Ya artinya kami juga tidak ingin anggota-anggota kami tidak ingin menjual misalnya ayam tiren atau ayam yang tidak baik lah gitu, atau misalnya sapi juga yang dipotong sembarangan gitu, juga tidak ingin gitu. Namun demikian untuk sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya itu kan butuh waktu, butuh proses gitu loh, butuh biaya, walaupun pemerintah itu juga sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan sertifikasi yang dibiayai oleh pemerintah. Saya rasa demikian. Jadi memang ini harus kita carikan solusi bersama-sama bagaimana supaya apa yang kita cita-citakan semua ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan itu tadi memberikan dampak yang baik bagi stakeholder di pasar maupun bagi masyarakat. Oke, tapi siap kena sanksi nggak Pak anggota Anda apabila kalau dilihat dari aturannya kan memang di saat nanti Oktober sudah tersertifikasi atau yang tidak tersertifikasi tidak boleh beroperasi. Nah ini bagaimana dari anggota Anda, apakah memang sudah menyiapkan langkah antisipasi begitu terkait aturan yang diterapkan? Ya, jadi begini Mas, karena mau nggak mau kan undang-undang harus dijalankan. Namun demikian begini, kami sih berharap itu tidak saklek. Jadi gini, mungkin kita perlu sedikit agak komitmen waktu ya untuk misalnya untuk melaksanakan transisi ini gitu, sehingga semuanya baik. Kalau kemudian dan terus terang informasi ke masyarakat itu kan juga yang dilakukan oleh pemerintah itu kan belum terlalu masif ya menurut saya. Kebetulan saya asesor juru sembelih halal
Ibu Muti. Jadi saya dari 2015 gitu dan sudah banyak saya mensertifikasi ini saya anggota asesor LSP pertanian gitu. Jadi sebenarnya kita juga sudah dilibatkan oleh pemerintah. Namun demikian kan sosialisasi itu kan tidak cukup dibangun hanya oleh misalnya asosiasi, tapi juga kami berharap juga dukungan dari pemerintah, dari badan, dari pihak-pihak terkait gitu. Nah, saya rasa dengan statement Pak Mendak baru-baru ini itu bisa jadi pemicu atau jadi trigger bagi pedagang pasar untuk supaya lebih aware gitu. Karena itu tadi bahwa loh Pak kan kami biasa memotong di itu masyarakat juga tahu, malah kami potong di depan pembeli dan lain sebagainya. Jadi ada banyak itu. Tapi kan ya apapun itu perlu diberikan kesadaran bahwa harus harus mempunyai sertifikat, karena sertifikat itu kan bentuk konfirmasi dari pengakuan jadi pengakuan satu kompetensi tertentu, terutama di dalam hal ini misalnya juru sembelih halal, sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu terhadap barang yang dijual di pasar. Saya rasa begitu. Oke, baik. Kita harapkan bersama tentunya penerapan aturan ini juga lancar. Tidak hanya lancar yang ditargetkan oleh pemerintah, tapi juga lancar penerapannya di para pedagang begitu ya di lapangan.